Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi pada pertemuan ke-6 yaitu kerangka konseptual akuntansi dan laporan keuangan. Baik, sebelum itu berikut merupakan anggota dari kelompok 7. Materi yang selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Rumusan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Terdapat 3 kelompok yang berpotensi terlibat konflik kepentingan dalam perumusan laporan keuangan. Kelompok yang pertama yaitu perusahaan atau firm, membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan non-operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Kelompok yang kedua yaitu pengguna atau user. Pengguna atau user membentuk kelompok kedua karena pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan dari pengguna. Namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintah. Kelompok yang ketiga yaitu profesi akuntansi atau accounting profession, membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Konflik kepentingan merupakan situasi di mana seorang individu atau entitas memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas mereka dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab profesional. Nah, klasifikasi dari konflik kepentingan yaitu yang pertama, konflik kepentingan aktual. Konflik kepentingan aktual merupakan konflik yang terjadi saat kepentingan pribadi mempengaruhi tugas atau keputusan profesional dan dapat membahayakan objektivitas atau kemampuan seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Konflik yang kedua yaitu konflik kepentingan potensial. Konflik yang dapat timbul atau muncul di masa mendatang karena perubahan keadaan dan dapat terjadi ketika individu memiliki kepentingan finansial atau hubungan dengan individu atau organisasi yang lain. Konflik yang ketiga yaitu konflik kepentingan dipersepsikan. Konflik ini terjadi ketika orang lain percaya bahwa konflik dapat mempengaruhi keputusan meskipun mungkin sebenarnya konflik tersebut tidak ada. Bentuk-bentuk dari konflik kepentingan yaitu antara lain self-dealing, merupakan bentuk konflik kepentingan yang terjadi ketika seorang memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kemudian ada nepotisme, adalah konflik kepentingan yang terjadi ketika seorang dengan jabatan tinggi memanfaatkan kekuasaannya untuk mengembangkan keluarganya. Lalu ada juga excess compensation, adalah pemberian kompensasi berlebihan kepada suatu individu atau organisasi untuk kepentingan tertentu. Lalu yang terakhir ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah kepada seseorang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Bentuk gratifikasi ini meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang dapat diterima di dalam maupun di luar negeri. Baik, selanjutnya mengenai tujuan laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah alat penting yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kondisi dan kinerja suatu entitas. Menurut Balkeu tahun 2000, laporan keuangan memiliki beberapa tujuan utama yang dirinci sebagai berikut. Pertama, menilai kinerja. Laporan keuangan memberikan informasi tentang hasil operasional perusahaan selama periode tertentu. Dengan menganalisis laporan laba rugi, pemangku kepentingan dapat menilai seberapa baik perusahaan menghasilkan pendapatan, mengendalikan biaya, dan menghasilkan laba. Kinerja dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain di industri yang sama. Lalu yang kedua, menilai kualitas manajemen. Kualitas manajemen dapat dievaluasi melalui laporan keuangan dengan melihat bagaimana manajemen mengelola sumber daya perusahaan. Indikator seperti profit margin, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas memberikan wawasan tentang efektivitas keputusan manajerial dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga, mengestimasi prospek di masa mendatang. Laporan keuangan membantu investor dan analis dalam memproyeksikan kinerja masa depan perusahaan. Dengan menganalisis tren pendapatan, biaya, dan laba, pemangku kepentingan dapat membuat estimasi tentang pertumbuhan pendapatan di masa depan dan potensi laba. Informasi ini penting untuk pengambilan keputusan investasi. Lalu yang keempat, menilai kekuatan dan stabilitas keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca memberikan gambaran tentang aset,
liabilitas, dan ekuitas pemegang saham perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Dengan menganalisis struktur modal dan rasio keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas, pemangku kepentingan dapat menilai kekuatan finansial dan stabilitas perusahaan. Lalu yang kelima, menilai kesanggupan melunasi utangnya. Laporan keuangan memungkinkan analisis kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Pemangku kepentingan dapat menggunakan rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat untuk menilai apakah perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang keenam, menilai likuiditas. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus mengorbankan aset jangka panjang. Nah, laporan keuangan menyediakan informasi tentang kas dasar kas serta aset lancar lainnya yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas. Analisis likuiditas penting bagi kreditor dan investor untuk memahami risiko terkait dengan solvabilitas perusahaan. Lalu yang ketujuh, menilai risiko dan ketidakpastian. Laporan keuangan mencakup informasi yang membantu pemangku kepentingan memahami risiko yang dihadapi oleh perusahaan, termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Catatan atas laporan keuangan seringkali memberikan rincian tentang kebijakan akuntansi yang digunakan serta estimasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen yang dapat mempengaruhi ketidakpastian dalam laporan tersebut. Lalu yang terakhir, yang 8, yaitu membuat perbandingan. Laporan keuangan memungkinkan perbandingan antara periode yang berbeda dalam satu entitas atau antara entitas yang berbeda dalam industri yang sama. Dengan menggunakan standar akuntansi yang konsisten, pemangku kepentingan dapat melakukan analisis komparatif untuk menilai kinerja relatif dan posisi keuangan dari berbagai perusahaan atau periode waktu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu secara keseluruhan, laporan keuangan berfungsi sebagai alat penting bagi berbagai pemangku kepentingan termasuk investor, kreditor, manajemen, dan analis untuk mengambil keputusan yang informasional berdasarkan data yang disajikan. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, para pemangku kepentingan dapat lebih baik dalam mengevaluasi kinerja dan prospek suatu entitas serta membuat keputusan investasi atau bisnis yang lebih tepat. Baik, untuk materi yang selanjutnya terdapat pengertian kerangka konseptual. Sebuah kerangka konseptual adalah alat yang digunakan peneliti untuk membimbing penelitian mereka. Alat tersebut adalah seperangkat ide yang digunakan untuk struktur penelitian, sejenis peta yang mungkin termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, metode dan analisis data. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan gambaran logis dan pola dari kerangka penelitian agar penelitian tersebut terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, menunjukkan logika penelitian dalam menjabarkan terhadap sasaran dan tujuan dari penelitian. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu materi laporan-laporan lain. Laporan-laporan lain ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama laporan perusahaan. Laporan ini diterbitkan oleh Accounting Standard Steering Committee dari Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk memperbaiki standar pelaporan keuangan dengan menekankan akuntabilitas publik tidak hanya bagi investor tapi juga bagi masyarakat luas. The Corporate Report mencoba menyusun konsep dasar dalam pelaporan keuangan agar lebih relevan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Laporan ini menilai 6 dasar pengukuran yaitu biaya historis, daya beli, biaya penggantian, nilai bersih yang dapat direalisasikan, nilai bagi perusahaan, dan nilai sekarang bersih. Dari evaluasi tersebut, laporan ini menolak penggunaan biaya historis karena dianggap kurang relevan dan lebih memilih pendekatan nilai saat ini yang disertai dengan penyesuaian indeks umum. Dibandingkan dengan laporan True Blood di Amerika Serikat, The Corporate Report lebih menekankan pentingnya laporan keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, sementara True Blood lebih berorientasi pada kebutuhan investor. Dengan demikian, laporan ini menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan pelaporan keuangan modern di Inggris. Yang kedua yaitu laporan STEM.
Laporan STEM diterbitkan oleh Canadian Institute of Chartered Accountants pada bulan Juni 1980 dan ditulis oleh Profesor Edward Stem. Laporan ini muncul sebagai respon terhadap perlunya standar akuntansi yang lebih sesuai dengan kondisi di Kanada, mengingat adanya perbedaan lingkungan ekonomi, sejarah, politik, dan hukum dibandingkan dengan Amerika Serikat. Motivasi utama dari laporan ini adalah untuk menciptakan kerangka konseptual yang lebih baik daripada yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board di Amerika Serikat. Kanada membutuhkan standar akuntansi yang dapat menyelesaikan masalah peningkatan mutu pelaporan keuangan perusahaan tanpa harus mengikuti model yang digunakan oleh FASB. Laporan ini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan standar akuntansi di Kanada dengan menyesuaikan pendekatan pelaporan keuangan yang lebih relevan bagi kepentingan nasional. Hal ini menegaskan bahwa standar akuntansi harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan masing-masing negara, bukan hanya mengikuti model dari negara lain yang belum tentu sesuai dengan kondisi lokal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Nah, kutipan mengenai betapa pentingnya kualitas dari pernyataan diutarakan dengan tepat oleh Arthur Levitt. Nah, model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan dan terdiri atas dua kategori, yaitu yang pertama ada karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua ada karakteristik operasional, yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimintai oleh pernyataan.